Ya, ada beberapa macam duko yang Bapak Ibu mesti tahu, ya. Oke, Bapak Ibu selamat pagi semuanya. Selamat pagi Bapak Ibu semua. Hari ini saya akan kembali memberikan tutorial sedikit. Ya, ada beberapa macam duko yang Bapak Ibu mesti tahu. Ya, jadi dalam proses perdukuan tadi, seperti pada video saya berikutnya, pada video saya sebelumnya, saya sudah sampaikan bahwa duko itu yang bagus seperti apa. Nah, proses finishing itu ada yang menggunakan bahan dasarnya bisa finishing dengan menggunakan HPL, atau ada juga yang menggunakan sistem duko. Nah, duko itu ada tingkatan-tingkatan kesulitannya. Jadi duko yang paling gampang pengerjaannya adalah duko dengan tanpa ada banyak model desainnya, itu tanpa ada banyak profil-profil. Nah, agar kita bisa mengetahui bahwa barang tersebut berkualitas, saya sudah buatkan pada video saya yang sebelumnya. Kita mau tahu tingkat kerapian, tingkat yang bagus seperti apa. Nah, di depan saya ini ada duko yang gloss. Saya udah jelaskan kemarin tadi pada video saya yang sebelumnya. Nah, satu macamnya adalah duko gloss. Gloss ini ada yang kalau misalkan kita menggunakan alat, ya, glossnya itu menggunakan alat, itu kurang lebih sekitar kalau diukur kurang lebih sekitar 98 sampai dengan 100. Itu tingkat glossinya. Ya, jadi kalau kategori gloss, nah ini bisa dilihat pantulannya, flat bundle, benar-benar bundar gitu ya. Itu kurang lebih sekitar glossnya sekitar 100. Nah, ada duko yang lain, dan duko yang bagus itu harus memiliki sifat memiliki ketahanan terhadap resisten, terhadap scratch resistant. Jadi kalau misalkan kita menggunakan kuku di begini-begini ini itu tidak ada baret, Bapak Ibu, ya. Kita tekan dengan kuku, selama itu bukan pisau, bukan benda tajam, kuku aja, itu nggak ada baret. Itu standarnya yang bagus haruslah seperti itu, ya. Jadi memang harus betul-betul kalau ditekan sama kuku gitu ya, ditekan sama kuku itu harus betul-betul hardness-nya dapat gitu. Nah, standar duko kita kalau kita menggunakan alat hardness itu kurang lebih dengan pensil hardness kurang lebih standarnya kurang lebih 4 sampai 5H. Jadi itu sudah kategori yang sangat keras gitu ya. Kategorinya udah sangat keras ya. Oke, itu yang duko yang pertama kali. Nah, kemudian ada finishing yang lain adalah untuk doff ya. Duko doff. Nah, duko doff ini kita cara untuk melihatnya bagus gimana? Tingkat glossnya berapa? Kalau doff itu bicara tingkat glossnya kurang lebih di kisaran angka sekitar 20 kalau menggunakan alat ukur gloss meter ya. Jadi syaratnya sama juga. Dipegang itu harus smooth, halus, licin kayak bulu ayam. Dan kemudian kalau kita scratch dengan tangan begini, itu tidak ada bekas-bekas scratch-nya, ya, nggak ada bekas-bekas scratch-nya. Jadi tetap mulus. Jadi kalau ada duko, itu digini-giniin, pakai tangan ditekan sama kuku begini, digini-giniin, terus kemudian baret, berarti dukonya itu kelasnya yang jelek, gitu kira-kira. Dan juga sama, duko doff pun juga ada yang jenisnya yang non-yellowing, juga ada yang jenisnya yellowing. Semua standar dari Kairos Interior semuanya menggunakan duko-duko yang standarnya adalah non-yellowing semuanya. Ya, ini untuk duko. Nah, kemudian ada macam finishing yang lain. Nah, seperti ini. Ya, Bapak Ibu semuanya lihat kan? Standar dari Kairos Interior semuanya itu flatness-nya luar biasa. Ya, kalau Bapak Ibu lihat mobil Mercy, lihat mobil Lexus, lihat mobil-mobil semuanya itu, kalau Bapak Ibu teliti, itu masih ada orange peel-nya, masih ada kulit jeruknya, ya, di finishingnya. Tetapi produk-produk furniture Bapak Ibu yang dibeli dari Kairos Interior, semuanya tanpa orange peel. Semuanya tanpa kulit jeruk, tidak ada kulit jeruknya. Semuanya flat seperti kaca. Ini standar kami, ya. Karena kami sudah menggunakan ISO 9001 secara sistem manajerial dan ISO 14001 untuk sistem produksinya, ya. Jadi
Ini adalah untuk duko ya dengan finishing wash. Kita coba untuk membuat motif marmer tapi dengan secara duko. Bagaimana dengan ketahanan terhadap kimia? Bagaimana ketahanannya terhadap kimia-kimia rumah tangga, kekerasannya dan segala macam? Premium banget, sangat-sangat istimewa. Tingkat glossinya, tingkat ketahanannya terhadap rumah tangga, tingkat ketahanannya terhadap panas dan segala macam luar biasa, mantap ya. Nah itu, ini adalah untuk tadi yang saya katakan adalah untuk kategori untuk wash. Jadi bisa berbagai macam motif. Kita bisa mereplikate, menduplikasi, mencontoh dari beberapa macam motif-motif marmer yang light, yang ringan gitu kira-kira Bapak Ibu. Nah ada juga finishing yang dari epoksi ya. Ini menggunakan epoksi. Motifnya bisa sangat-sangat variatif sekali. Nah coba lihat Bapak Ibu. Nah ini yang saya buat ya. Finishing dengan motif epoksi ini pun juga premium juga, flatness-nya juga dapat ya. Nah ini seperti ini. Ini motifnya. Dan ini juga memiliki tingkat hardness yang luar biasa keras ya. Tingkat hardness-nya kurang lebih kalau menggunakan pensil hardness itu kurang lebih ya sekitar 4-5 H juga sama ya. Glossy-nya kurang lebih 100 kurang lebih ini. Nah ini bisa dilihat pantulan dari lampunya luar biasa ya. Ini standar kami. Jadi kalau Bapak Ibu nanti menerima produk dari kami yang tidak memiliki flatness seperti ini bisa dikomplain dan kami akan ganti ya. Kami akan buat pastikan Bapak Ibu menerima dalam kondisi yang sempurna, flat tanpa cacat, flawless. Itu standar kami. Jadi ini membuat kami berbeda dari interior-interior lain, ini membuat kami memiliki standar yang baik. Jadi Bapak Ibu kalau misalkan, oh saya kepingin supaya rumah saya benar-benar awet, segala macam, ya gunakan produk-produk yang berkualitas dengan orang-orang yang betul-betul memang berpengalaman dalam bisnis ini. Ya, kami sudah 15 tahun dan sudah proven Bapak Ibu. Nah, ini untuk duko. Nah, pertanyaannya duko-duko yang lain itu apakah ada yang model macam ini dan macam itu? Duko itu ada banyak sekali Bapak Ibu. Anda misalkan membeli produk ya, dukonya tidak menggunakan PU akrilik. Ya catnya, saya bicara tentang finishingnya. Tadi saya di video saya yang sebelumnya, saya bicara tentang tahapannya. Ya ada polyester, menggunakan polyester pati gitu kan. Polyester pati yang liquid polyester pati yang cair, dispraykan gitu. Itu produknya premium banget, harganya mahal banget dibandingkan dengan yang berada di pasaran, itu yang Kairos pakai. Terus kemudian menggunakan jenisnya PU akrilik. PU akriliknya juga premium banget yang digunakan, bisa bergaransi. Kami berani memberikan garansi sampai dengan 25 tahun ya, bahkan lebih tidak ada masalah. Pokoknya seumur hidup Bapak Ibu kalau membeli produk-produk mebel di Kairos Interior akan kami garansi seumur hidup, long life Bapak Ibu ya. Selama furniture itu masih ada gitu ya. Bisa jadi furniturnya itu hancur karena force major, karena bencana alam dan segala macam ya, kita tidak bisa ngomong. Duko itu sama-sama disebut dengan cat duko, tapi bahan untuk cat top coat-nya ya, cat top coat-nya itu bisa menggunakan jenis cat NC atau nitroselulose. Cat NC ini gawat Bapak Ibu ya. Kenapa saya katakan gawat? Karena cat ini tidak memiliki chemical resistant. Cara ngetesnya gampang Bapak Ibu. Bapak Ibu ambil thinner, beli thinner di toko bangunan. Apakah cat itu NC atau bukan? Ambil thinner A spesial di toko bangunan banyak ya. Ambil thinner itu, dituang ke mebelnya, lalu diambilin kain, dikosok dengan kuat, ditekan-tekan dengan kuat. Kalau sampai catnya itu lontur Bapak Ibu, berarti itu jenis cat NC ya. Jenis cat NC. Jadi kalau Bapak Ibu ingin ngetes, caranya seperti itu. Kalau cat jenisnya PU atau dua komponen, ya, dua komponen, itu cat itu walaupun dituang dengan thinner, digosok dengan kuat sekalipun, catnya tidak akan luntur. Bagaimana taunya catnya luntur? Satu, kita bisa lihat dengan mata bahwa memang catnya luntur, warnanya hilang. Atau yang kedua, kalau kita mungkin untuk mengetahui dengan tahap yang lebih awal, cat itu ketika Bapak Ibu dituangi dengan thinner, lalu kemudian Bapak Ibu gunakan tangan, Bapak Ibu gosok dengan tangan begini, kalau sampai licin tangan Anda, tangan Bapak Ibu itu licin, berarti cat tersebut terurai, berarti hidup lagi, terurai lagi. Berarti itu artinya cat yang Bapak Ibu gunakan, catnya tidak bagus alias jelek. Ya, bisa jadi itu menggunakan PU banci, ya, atau menggunakan jenis-jenis NC, ya. Ini akan sangat bermasalah. Jadi ketika pertama kali dikirim, bisa enggak Pak? Ketika pertama kali dikirim, cat jenis NC bisa gloss seperti kaca. Bisa. Tapi tidak akan bertahan lama. 3-4 tahun glossnya akan drop. Nah, jadi ini penting sekali.
minta kepada interior-interior Anda, ketika membeli saya minta catnya menggunakan cat PU akrilik. Saya pribadi menggunakan Durevole Paint. Saya berani mengatakan bahwa cat ini produknya istimewa, harganya memang mahal, ya. Harganya memang mahal. Di luaran merek lain harganya kurang lebih sekitar 110-120 ribu per kilo set, ya. 1 kilo plus hardener, gitu kan. Itu kurang lebih 110-120 ribu, ya. Kami menggunakan Durevole Paint per kilonya kurang lebih 300 ribu. Jadi kalau Bapak Ibu menggunakan ini, dari pihak pabriknya prinsipalnya berani mengeluarkan sertifikat bergaransi 25 tahun, ya. Itu dia. Jadi Bapak Ibu bisa minta, saya minta speknya menggunakan catnya Durevole Paint, sanding sealernya menggunakan Durevole Paint, saya minta sanding sealernya menggunakan cat jenis liquid putty polyester. Maka hasilnya akan mantap. Dan Bapak Ibu jika membutuhkan pelayanan dari kami, sekalipun tidak membeli interior di kami, untuk memberikan supervisi kepada interior di tempat di mana Bapak Ibu untuk membeli jasa mereka, kami bisa memberikan supervisi, konsultasi kepada Bapak Ibu untuk supaya memastikan bahwa produk yang mereka pakai, cara pakainya itu bagus, cara pakainya benar, dan produk yang dihasilkan bagus. Jadi gini Bapak Ibu, untuk menghasilkan produk yang bagus dibutuhkan 3. 1, bahan yang digunakan harus premium, harus bagus. Itu 1, mutlak, tidak bisa tidak, ya. Yang kedua, cara kerjanya harus benar, cara kerjanya harus tepat, tidak bisa tidak. Yang ketiga, memang tujuannya, pekerjanya memang niatnya memang jadi bagus. Jadi kalau memang tidak dikehendaki bagus, alias mau colong-colongan, karena tahapan-tahapan tadi itu harusnya keringnya sekian lama, di bypass, kemudian juga tidak punya kepedulian, main curi-curian di bagian celepit-celepitan, di bagian bawah, nggak di finishing, main curi-curian seperti itu, ya hasilnya produknya nggak bisa bagus. Dibutuhkan niat untuk menjadi bagus. 3 hal ini penting sekali. Bapak Ibu harus punya gambaran. Mau sebesar apapun perusahaan interiornya, 3 ini Bapak Ibu harus paham supaya tidak sampai mengalami proses kerugian karena ditipu, karena tidak tahu. Orang nggak bisa tipu Bapak Ibu di area yang Bapak Ibu paham. Jadi tujuan saya membuat video ini adalah supaya Bapak Ibu paham. Di mana yang Bapak Ibu paham, maka tidak mungkin Bapak Ibu bisa ditipu, ya. Jadi bisa menggunakan jasa kami, menggunakan produk kami pun juga bisa, menggunakan pelayanan kami juga boleh. Saya open untuk Bapak Ibu bisa kontak ke kami, kontak ke nomor saya 0812 7200 6700, 0812 7200 7200 6700 untuk bertanya dan berdiskusi. Nanti akan dijawab oleh kami, oleh staf kami untuk kita bisa berdiskusi. Kira-kira seperti itu Bapak Ibu. Terima kasih, semangat pagi, semoga ini bermanfaat. Konten ini memberikan arahan jangan sampai kita mengalami kerugian ketika kita ingin membeli satu produk interior. Terima kasih, Tuhan memberkati setiap kita.